Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. La hawla wa la quwwata illa billah. Amma ba'du. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana. Innaka antal alimul hakim. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna husna ittiba'i wa arinal batila batila warzuqna husna ijtinabi. Para jamaah, Bapak Ibu sekalian rahimakumullah. Kajian kita pagi hari ini ambil tema tentang berikan hak kerabat Anda. Ini masih lanjut berkenaan dengan perintah a'ti kulladzi haqqin haqqahu. Berikan olehmu kepada setiap pemilik haknya. Di dalam surah An-Nisa ayat 36 itu Allah berfirman, wa'budullaha, sembahlah olehmu Allah, wala tusyriku bihi syai'an, dan janganlah kalian menyekutukan dia dengan sesuatu pun. Wabil walidaini ihsana, dan kepada kedua orang tua hendaklah kalian berbuat ihsan. Lalu setelah itu wabidil qurba, dan kepada kerabat. Jadi ini disebut Allah, kedua orang tua, kemudian sekarang kerabat. Ini menunjukkan bahwa kerabat ini penting untuk kita perhatikan, jangan sampai kita tidak memenuhi hak-haknya. Kita akan bahas siapa kerabat itu dan apa hak-hak yang wajib kita penuhi buat mereka. Di dalam Al-Quran Allah menyebut kerabat itu dengan dzul qurba. Dzul qurba itu yang punya kedekatan. Juga disebut dengan dzul arham atau dzur rahim, yang punya hubungan rahim. Sebutan-sebutan ini menunjukkan bahwa kerabat itu ialah orang yang memiliki kedekatan hubungan karena hubungan rahim. Bukan dekat karena hubungan perdagangan, bukan dekat karena hubungan satu sekolah atau satu partai politik atau satu jamaah pengajian, bukan. Ini dekat karena jalinan rahim. Jadi ada hubungan nasab, ada hubungan darah, baik dari jalur ibu maupun dari jalur ayah. Setiap orang pasti punya ini, karena setiap orang pasti punya ibu, punya ayah. Di dalam hubungan kerabat itu ada level kedekatan yang berbeda-beda. Rangkaiannya banyak, satu dengan yang lain itu tingkat kedekatannya itu bervariasi.
Level kedekatan itu misalnya bisa dirasakan hadirnya itu dalam urut penyebutan mahram nikah dalam surah An-Nisa 23. Dia Allah menyebut hurrimat alaikum ummahatukum. Wah, ini paling dekat ini. Ini ibu itu adalah in ummahatuhum illallai waladnahum. Ibu itu adalah orang yang melahirkan kita. Itu ibu. Itu Nabiullah Isa yang tidak punya bapak, ya dia disebut Isa ibnu Maryam. Isa anak laki-lakinya Siti Maryam. Jadi ibu itu adalah yang melahirkan kita. Tentu ini yang paling dekat. Kemudian setelah itu wabanatukum, karena ini menyebut perempuan-perempuan semua, ya. Dan anak-anak perempuan kamu. Ini karena kaitannya dengan perempuan yang muharramat, perempuan yang diharamkan untuk dinikahi. Setelah itu wa akhawatukum, menyamping. Kemudian wa ammatukum. Akhawatukum ini saudara-saudara perempuan kamu. Wa ammatukum naik ke atas, saudara perempuan ayah. Wa khalatukum, kemudian saudara perempuan ibu. Wa banatul akhi, kemudian anak saudara laki-laki. Wa banatul ukhti, kemudian anak saudara perempuan. Ini urut-urutannya mencerminkan ada level-level kedekatan yang berbeda. Sama juga level kedekatan itu tercermin dalam ayat-ayat waris. Mana yang lebih dekat hubungannya dengan mayit yang akan diwarisi harta peninggalannya. Itu ada yang dekat sekali, nggak bisa nggak bisa dihalangi oleh siapapun. Ya. Selalu dapat, ya. Yang dekat itu. Kalau yang dari jalur nasab, yang selalu dapat itu ya ayah, ya anak. Itu paling dekat. Ada yang lebih jauh, yang lebih jauh itu bisa dihalangi oleh yang lebih dekat. Misalnya saudara itu bisa dihalangi oleh anak. Bisa dihalangi oleh anak. Jadi ada level kedekatan itu nanti kalau kemudian mana yang harus saya dulukan, nah, level-level ini yang penting mendapat perhatian. Saya mendahulukan ponaan atau mendahulukan. Kalau ponaan itu kan anaknya saudara, ya, dibanding dengan anaknya sepupu, nah, ya tentu anak saudara yang lebih dekat. Jadi itu kerabat, ya, kerabat. Hubungannya adalah hubungan nasab, hubungan darah yang itu tidak bisa diputus. Hubungan darah itu adalah sesuatu yang objektif yang tidak bisa diubah, ya, yang bisa diubah dan tidak bisa dihapus. Ya.
yang pertama. Kemudian yang kedua, berkenaan dengan hak. Kerabat-kerabat kita itu punya hak. Allah perintahkan dalam surah Ar-Rum, fa'ati dzal qurba haqqahu. Maka berikan olehmu kepada kerabat itu haqqahu, haknya. Karena kadang kerabat itu tidak masuk di pikiran, ya. Yang jadi perhatian justru orang lain. Allah ingatkan, berikan dzal qurba, berikan olehmu kepada kerabat haqqahu, haknya. Nah, terkait ini ada 3 hak kerabat yang wajib dipenuhi. Setiap orang yang punya kerabat penting memperhatikan hak-hak ini. Yang nomor 1, hak atas tidak diputusnya hubungan kekerabatan atau hubungan rahimnya. Ini kan sering terjadi pada kasus orang mengangkat anak, ngambil anak. Itu lalu dilakukan dengan cara memutus tali rahim. Sengaja tidak diperkenalkan. Ini ayahmu, ini ibumu, ini saudaramu, ini pamanmu. Enggak. Yang ngangkat anak itu hadir seolah-olah dia bapaknya. Ini pemutusan tali rahim. Itu melanggar hak anak itu. Yang kedua, hak atas nafkah. Dan yang ketiga, hak atas pengutamaan dari selain kerabat dalam hal perlakuan ihsan. Baik, kita kaji yang pertama, ya. Jadi hak atas tidak diputusnya hubungan kekerabatannya ini mewajibkan setiap orang, setiap kerabat untuk menjaga agar pemutusan hubungan itu tidak sampai terjadi. Jadi ini mesti menjadi kesadaran setiap kita. Jangan dengan kerabat sendiri itu putus hubungan, tapi sama orang lain, wah, hubungannya sangat dekat. Jika terjadi, maka ikhtiar untuk menyambungnya kembali itu wajib. Karena itu Nabi melarang kita punya sikap latah. Latah itu ya ngikuti irama orang. Jadi kalau orang baik, ya aku baik. Orang buruk, ya aku buruk. Dalam hadis riwayat Imam At-Tirmidzi itu disebut la takunu imma'atan. Kalian tuh jangan latah.
Taquluna, kalian bilang, in ahsanan nasu ahsanna, ya kalau orang itu baik, ya aku baik. Wa in asa'u asa'na, kalau mereka buruk, ya aku buruk. Jadi gak nyopo ya wis, gak tak sopo. Nah, itu latah ya. Kalau orangnya baik, ya aku baik juga. Kalau enggak, ya enggak. Ngapain? Ini sikap latah. Walakin wattinu anfusakum, kata Nabi, kuasai itu nafsu kamu, kuasai diri kamu. Jangan katut-katut sama seruling orang. Kalau ada orang tip seruling, nari. Kalau ada orang tiup kendang, keluar jogetnya. Itu latah. Kita oleh Nabi diperintah untuk punya prinsip, kuatkan prinsip, kuasai nafsu kamu. In ahsanu antuhsinu. Mereka baik, ya kamu baik. In asa'u fala tadlimu, kalau mereka buruk, kamu jangan zalim. Jadi perintah ihsan itu ya titik ihsan aja. Orang mau berbuat ihsan mau tidak, itu urusan dia. Sini ini urusannya adalah ngikuti perintah Allah, berbuat ihsan. Jadi ini Nabi pesankan karena memang ini tidak gampang. Tidak gampang. Jadi orang yang diperlakukan buruk tapi kemudian tetap baik, itu yang sulit. Maka dipesan kamu jangan latah. Kuasai nafsu kamu karena kamu hanya terikat pada Allah, bukan terikat pada orang itu. Jadi kalau sudah iyyaka na'budu itu hanya kepadamu ya Allah aku mengabdi, maknanya kalau Allah perintah baik ya baik aja. Mau orang tidak baik sama kita mau ndak, itu ndak urusan, karena sini hanya mau taati Allah. Tapi ini angel, harus dikuasai nafsu itu, karena nafsu itu cenderungnya tidak seperti itu. Ya. Ada orang beda sedikit aja, kita langsung ikut beda. Ya. Nah, sikap ini itu menjadi penghalang silaturahim. Untuk memenuhi hak kerabat itu sikap latah ini jadi penghalang. Karena apa? Karena kita hanya baik sama yang baik, tidak baik sama yang buruk. Nah, membaiki yang baik itu bukan silaturahim. Jadi yang namanya kunjung-kunjung sama saudara yang memang baik, itu bukan silaturahim, itu namanya mukafaah. Ya, sana datang mampir, sini nanti kapan-kapan datang juga mampir. Ini mukafaah, itu hanya mengimbangi kebaikan orang lain. Itu bukan silaturahim. Ya. Walaupun dalam kehidupan sehari-hari silaturahim itu hadir dengan makna, yaitu mana mau silaturahim. Ya. Loh, putus dah hubunganmu dengan kerabat? Oh enggak, ya itu bukan silaturahim. Itu namanya mukafaah. Pelakunya disebut mukafi, ya. Disebut mukafi.
Nabi menyatakan laisal wasilu bil mukafi. Yang namanya orang nyambung itu bukan orang yang mengimbangi kebaikan orang lain. Bukan itu. Walakinnal wasilu alladzi idza qutiat rahimuhu wasalaha. Yang namanya orang silaturahim itu adalah apabila hubungan kekerabatannya diputus, dia nyambung, berusaha untuk menyambungnya. Ini tidak mudah. Biasanya kan kita sana ngantar soto, balik kita ngantar roti. Sana ngantar hadiah sarung, sini balas ngantar ngasih hadiah kerudung. Pokoknya itu mukafi. Tapi kalau sudah nggak nyopo, diantari wadai gak dibalik ini kalau sekali dua kali lama-lama kadang-kadang yang muncul itu kita tahu itu nggak baik. Nabi ingatkan, kuasai nafsu kamu. Dia ada anekdot tentang orang soleh yang diganggu oleh tetangganya. Diundang untuk datang, tapi setelah datang, nggak jadi ya, sudah lain waktu aja. Ya dia pulang. Kemudian dan waktu diundang lagi, sama begitu datang, jangan dulu ya, lain kali aja. Setiap diundang dia begitu. Akhirnya yang ngundang ini nanya, loh kok Bapak kok tidak marah? Saya undang beberapa kali, saya gagalkan, suruh duduk aja ndak. Dia menjawab, ya saya akan hanya mau menaati Allah. Perintah Allah itu saya suruh berbuat ihsan. Ya sudah, saya itu aja. Soal kamu ndak, itu kan urusan kamu dengan Allah. Itu ihsan itu. Ya. Dan itu salah satu di antara ciri kenabian Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi idfa billati hiya ahsan, perintahnya itu. Balas oleh kamu dengan yang lebih baik. Jadi Nabi itu pernah digoda oleh Zaid bin Sa'na berkenaan dengan utang, ya. Ada kampung yang baru masuk Islam mengalami kekeringan, paceklik, hidup sulit, ya, di luar kota Madinah. Lalu ada sahabat yang berasal dari dekat situ, itu yang datang ke Nabi melaporkan bahwa ini kampung ini belum lama masuk Islam. Dulu ketika masih kafir, itu saya bilang kepada mereka, cobalah kalian masuk Islam, nanti kan rezeki kalian jadi longgar. Nah sekarang ini lagi menghadapi kesempitan, ya. Lalu dia berharap kalau panjenengan ada bantuan ya Rasul, tentu lebih baik, karena dulu mereka sudah pernah saya kasih harapan kalau masuk Islam itu rezeki kalian akan jadi lancar.
Sudah masuk Islam kemudian paceklik. Nah, pembicaraan ini terdengar oleh Zaid bin Sa'nah. Lalu dia nawari, Muhammad, kalau tidak ada yang bisa dipakai untuk buat bantuan, bisa pakai punya saya, nanti dikembalikan. Ya, Nabi kemudian bermuamalah. Nabi ngutang, terus perintahkan sahabat ini untuk sampaikan bantuan ke. Tapi Zaid ini kemudian menagih sebelum jatuh tempo, dan kemudian dengan cara menagih yang kasar. Dalam satu kesempatan Nabi menyolati jenazah, ya, tentu ada banyak orang, di situ juga ada Umar. Zaid ini kemudian Nabi mundur untuk duduk bersandar di dinding, langsung ditangkap bajunya, dipegang sehingga gak jadi duduk, dipegang sambil dia nakih dengan cara yang kasar. Sahabat Umar yang melihat nabinya dikasari, itu tangannya langsung mengarah ke gagang pedang, nafasnya makin kencang, tarik pedang itu tinggi-tinggi sambil Zaid itu diancam. Sebut, ya aduwallah, wahai musuh Allah, kalau aku tidak khawatir ini mengenai Rasulullah, ku tebas kamu. Nabi yang masih dalam cengkraman Zaid itu menoleh kepada Umar. Umar, aku dan dia itu lebih butuh pada selain itu. Bukan ancaman itu yang lebih kami butuhkan. Aku lebih butuh kamu nasihati aku agar aku bayar hutang dengan lebih baik, dan kamu nasihati orang ini agar nakih dengan yang lebih baik. Ini namanya Nabi itu membalas perlakuan itu dengan yang lebih baik. Karena setelah itu Umar, setelah pedang dimasukkan, Umar diperintah, Umar, idhabbihi, pergilah kamu dengan ini, bahwa dia ambil dari Baitul Mal apa yang menjadi utang kita untuk bantu kampung yang baru masuk Islam itu, plus tambahi 20 sok. 20 sok itu 20 kali 2,5 kilo, tambahi setengah kuintal kurma. Nah, yang setengah kuintal itu sebagai kompensasi karena kamu tadi mengkasari orang ini. Nah, ini diperlakukan buruk tapi dibalas dengan baik. Setelah selesai urusan utang piutang, Zaid bin Sa'nah kemudian masuk Islam, bersyahadat. Inilah ciri kenabian yang aku tunggu. Ya. Ternyata benar Muhammad membawa sifat kalau diperlakukan buruk dia membalas dengan yang lebih baik. Nah, itu komitmen untuk tidak latah, ya. Komitmen untuk tidak latah. Ya angel, karena yang kita hadapi adalah diri kita sendiri. Maka nafsu itu memang perlu ditaklukkan, ya. Saya tahu Kiai Imron Hamzah itu dulu ketika masih sugeng, ya, cerita bagaimana beliau menaklukkan nafsu. Termasuk malesnya bangun subuh, itu beliau kemudian taklukkan dengan membuat pengumuman pengajian ba'da salat subuh, untuk
mengundang banyak orang hadir. Akhirnya terpaksa bangun. Ya. Sebelum subuh sudah harus bangun agar tidak izin. Ya. Tapi lama-lama nafsu itu katut. Beliau juga pernah habis pertemuan sisa air yang dikumpulkan itu, ya gini, ada sisanya. Itu beliau diambil, dituang, terus diminum. Loh, ya kan masih ada ini kan? Nggak, ini saya mau menekan nafsu saya supaya saya tidak sombong. Jadi nafsu itu harus dikendalikan, ditekan. Kalau diperturutkan, oh jadi, ya, jadi. Ya. Jadi orang mengalah itu kelihatannya kalah, tapi orang mengalah itu dialah yang menang. Mengalah itu yang menang. Jadi nyambung silaturahim itu adalah bukan yang hanya sekedar ngerawat perkerabatan, tapi kalau putus usaha untuk nyambung. Soal hasil nomor 2, ya, hasil nomor 2. Tapi ini tidak mudah. Ya. Nabi menyatakan memutus hubungan kekerabatan itu tergolong maksiat berdosa besar. Nabi menggambarkannya itu dengan bersabda, ma min dzambin, tidak ada dosa ajdaru ay yu'ajjilallahu ta'ala li sabihi al-uqubata fid dunya. Tidak ada dosa yang pantas atau yang layak Allah menyegerakan hukumannya kepada pelakunya di dunia. Ma'ama yadakhiru lahu fil akhirah, bersamaan dengan hukuman yang Allah simpan untuknya di akhirat. Mithlul bagyi wa qati'atir rahimi. Tidak ada dosa yang layak pelakunya diadab di dunia kecuali atau lebih dari dosa zina dan dosa qati'atur rahim, memutus hubungan kekerabatan. Oke, ini nomor 1, hak yang harus dijaga, jangan sampai memutus hubungan rahim. Yang kedua, kerabat itu punya hak nafkah dari kerabatnya yang mampu. Tentu ini berbicara soal yang tidak mampu. Orang belanja nafkah itu ada 2. Nomor 1, nafkah untuk diri sendiri. Ya. Jadi nafaqatun tajibul insani ala nafsi, yang wajib manusia lakukan untuk dirinya sendiri, idza qadara 'alaiha, kalau dia mampu, wa 'alaihi ay yuqaddimaha ala nafaqati ghairihi, dan dia wajib mendahulukannya itu atas nafkah yang lain. Jadi nomor 1 itu orang jaga dirinya, ya, nafkahi dirinya dengan wajar, ya. Itu nomor 1. Ibda binafsik, kata Nabi, mulai dari diri kamu, summa biman ta'ulu, kemudian setelah itu ikuti dengan yang nafkahnya menjadi tanggungan kamu. Itu mimman tajibu alaika nafaqatuhu, ya. Jadi mulai dari diri kamu, kemudian orang-orang yang wajib kamu tanggung nafkahnya. Itu nomor 1, nafkah untuk diri sendiri. Yang kedua, itu nafkah yang wajib bagi manusia untuk yang lain. Nah, yang untuk yang lain itu sebabnya ada 3. Nomor 1, az-zawjiyah,
perkawinan. Perkawinan itu menjadi jalan munculnya kewajiban bagi suami untuk menafkahi yang lain, yaitu istri. Ya. Kemudian yang kedua, wal qarabah al khassah. Kedua, sebab kekerabatan yang tertentu, yang khusus. Ya. Disebut khusus karena para ulama berbeda-beda pandangannya. Siapa yang wajib itu? Ya. Berbeda-beda pandangannya. Mulai dari yang paling sempit, yaitu fuqaha Malikiyah menyatakan, ya, kerabat yang wajib nafkahnya ditanggung itu adalah dua orang tua dan anak-anak. Jadi orang tua, anak. Ini sudah kerabat. Istri itu jalurnya nikah, lalu melahirkan. Nah, ini sudah mulai ada hubungan ke anak, ke orang tua. Ini kerabat. Ini wajib dinafkahi. Ya. Yang lalu sudah kita pernah bahas hak orang tua. Ya. Kemudian kalau ulama Syafi'iyah nggak cuma itu. Kalau ayah ini ke atas, ayah ya kakek, nenek ke atas. Kalau masih ada itu termasuk. Kalau ke bawah, anak ya cucu. Ya. Itu Syafi'i. Kalau kemudian mazhab Hanafi lebih lebar lagi. Kerabat yang haram dinikahi, nah itu punya hak nafkah. Tadi ada saudara perempuan, ya. Ada bibi dari pihak ayah, ada bibi dari pihak ibu, ada anak perempuan sudah laki-laki, anak perempuan sudah, artinya ponakan, ya, paman ponakan, ya. Itu yang termasuk kerabat khusus. Tapi yang paling luas itu adalah madhab Hambali. Dia menyatakan itu semua menyangkut orang yang punya hak waris maupun kerabat-kerabat yang tidak punya hak waris, dawil arham, ya, dari pihak ayah maupun pihak ibu. Itu kalau berada dalam kondisi tidak mampu, itu kerabatnya yang lain wajib menanggung nafkahnya. Itu yang sebab kerabat. Yang ketiga, karena sebab kepemilikan. Orang punya budak, budaknya wajib kasih makan. Orang punya kucing aja, kalau kucingnya dikurung itu wajib kasih makan. Kalau kucingnya dilepas biar dia cari makan sendiri. Sapinya dilepas biar cari makan sendiri. Tapi kalau sapi di kandang, ditaleni, wajib siapkan makannya. Itu karena sebab milik. Nah, kalau sekarang budak sudah tidak ada dalam kehidupan sehari-hari. Jadi ini yang kedua. Jadi Nabi menyatakan, idza kunta fakiran, idza kana ahadukum fakiran, kalau salah seorang dari kamu itu fakir, falyabda bi nafsihi, maka mulai gunakan belanja itu untuk dirinya sendiri. Wa in kana lahu fadlun, kalau dia punya kelebihan, ya, falyabda ma nafsi biman ya'ulu, maka mulai dia membelanjai dirinya sendiri dan yang menjadi tanggungan dia. Wa in wajada ba'da dzalika fadlan, kalau setelah itu dia punya kelebihan, falyatasaddaq ala ghairihi, maka mulai dia belanja untuk sedekah yang lain, yang bukan yang menjadi tanggungan langsung ring satu, tapi yang lain. Siapa itu? Mulai dari kerabat dekat. Sudah bisa bayar sekolah anak sendiri, masih punya tabungan. Kok ada ponakan yang tidak bisa bayar sekolah?
Nah, ini jangan pakai untuk bantu orang di mana gitu. Ponakanmu itu perhatikan. Jadi berikan kepada kerabat haknya. Ya. Jangan sampai kerabat jauh, nggak masuk. Yang masuk itu yayasan apa gitu. Di keluarga sendiri dia dikenal pelit. Di luar, wah, dikenal dermawan. Ini kebalik. Kemudian yang terakhir, kerabat itu punya hak untuk diprioritaskan dari selain kerabat dalam segenap perlakuan ihsan. Sesuai dengan firman Allah, wa ulul arhami, orang yang punya hubungan kekerabatan itu, ba'duhum awla bi ba'din fi kitabillah minal mu'minina wal muhajirin. Sebagian mereka itu lebih berhak atas sebagian yang lain di kalangan kerabat daripada orang-orang mukmin yang bukan kerabat, daripada orang-orang muhajirin yang datang dari Mekah ke Madinah. Jangan itu diprioritaskan dibanding kerabatmu, karena orang muhajirin kan butuh bantuan. Nah, silakan bantu itu yang memiliki kelebihan setelah kerabat-kerabatnya terselesaikan. Kerabatnya tidak punya rumah, rumahnya suruh tempati sama orang yang pindah dari tempat lain. Kerabatnya sendiri enggak. Ini Allah ingatkan, kerabat itu punya hak lebih dibanding yang non kerabat. Oke. Dulu ada Abu Thalha yang suke, punya kebun Bayruha namanya. Ketika turun ayat lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun, kalian tidak akan mendapatkan kebajikan sampai kalian menafkahkan harta yang kalian sukai, ya. Bukan yang tidak disukai, ini yang disukai. Mendengar ayat ini lalu sahabat ini lalu bilang, ya Rasul, saya punya kebun Bayruha di depan Masjid Nabawi. Ada sumber airnya, Nabi biasa masuk dan minum di air di dalam sumber itu, ya. Ini mau saya sedekahkan, ini yang paling aku sukai, kebun ini, ya. Saya mohon saran, ini saya bagikan kepada siapa? Nabi ketika melihat kebun yang seperti itu kok mau disedekahkan, wah luar biasa ini. Nabi kemudian menyatakan, berikan kepada kerabat-kerabatmu. Lalu oleh sahabat ini dikapling-kapling, kemenakannya, pamannya, sepupunya, semua dikasih. Ini bagian dari yang kadang di kita itu ini kurang mendapat perhatian. Karena kerabat biasanya dekat, lalu ada aja yang membuat satu dengan yang lain saling tidak enak hubungan, lalu kita menjadi kurang memberi tempat buat mereka, padahal di dalam Al-Quran diperintah berikan kepada kerabatmu haknya. Baik, saya kira ini yang bisa kita kaji pagi hari ini. Ada yang ingin dikemukakan, silakan. Iya, silakan. Semacam satu kaidah ketentuan, jika orang tua meninggal, sambunglah hubungan kerabat dari orang tua ini. Mohon penjelasan. Ya. Pertama itu apa tadi kok? Maksudnya apa? Kekerabatan anak angkat dengan
Oh ya. Karena bukan rahim hubungan. Ya. Jadi kekerabatan itu amutnya, porosnya itu adalah ayah atau ibu. Ya. Maka anak tiri bagi suami sambung, ya, perempuan sudah punya anak, itu kerabatnya ibunya, bukan kerabat suaminya. Jadi ibunya sudah punya kerabat duluan itu sama suaminya. Nah, ini kekerabatannya ke sana. Ya. Kemudian anak angkat itu kerabatannya juga dengan orang tuanya sendiri. Ya. Jadi kata Quran itu, wa ma ja'ala adiyaakum abnaakum. Dia Allah tidak menjadikan anak-anak angkatmu itu sebagai anak-anak kandungmu. Dzalikum qaulukum biafwahikum. Itu hanya omonganmu di mulutmu saja. Kemana-mana kau bilang ini anakku ini. Itu omonganmu aja. Allah tidak akan pernah menjadikan anak itu sebagai anak kamu. Wallahu yaqulul haq. Allah menyatakan yang benar mereka memang bukan anak kamu. Wa yahdis sabil, dia menunjukkan jalan yang benar. Ud'uhum li abaihim, karena itu panggil anak angkat itu dengan ayahnya sendiri. Karena Mahmud diangkat oleh Salam, terus saya bilang Mahmud bin Salam, ubah. Bapaknya Mahmud itu adalah Hamid, Mahmud bin Hamid. Jangan bilang Mahmud bin Salam. Jadi ini kejelasan asal usul itu oleh ini dijaga oleh Islam dan diperintahkan untuk jangan sampai diputus. Jadi ini jelas ininya, ya. Kemudian yang kedua apa tadi? Lupa saya. Jika orang tua meninggal. Oh ya. Ya. Itu salah satu di antara kebaktian atau kebaktian seorang anak itu yang bisa dilakukan oleh terhadap orang tuanya sudah meninggal, itu adalah menyambung rahim. Yang rahim itu hanya bisa nyambung lewat ayah. Nah, itu. Jadi maksudnya kalau yang mati ayah, ya, maka paman, saudara-saudaranya ayah, dan seterusnya itu yang itu yang penting dijaga. Itu bagian dari kebaktian. Ya. Baktian bukan hanya itu, bahkan wa ikramu sadiqihima. Bahkan anak-anak ini diperintah untuk kebaktian itu bentuknya adalah memuliakan teman-teman ayahnya sendiri. Ya. Oh, itu teman ayah, ya dimuliakan. Jangan kemudian ayahnya wafat lalu membuat permusuhan dengan teman ayahnya. Itu bagian dari bentuk pengabdian kepada kedua orang tua yang sudah meninggal. Ini semua adalah ajaran-ajaran yang secara sosial itu baik, ya, secara sosial baik. Tapi sekali lagi karena kita itu punya nafsu, punya perasaan, kadang-kadang ini menjadi kurang mendapat perhatian sehingga kita satu dengan yang lain penting untuk saling tawasau agar ini gak lewat tanpa kita sadari. Sudah kadung kesadaran kita sudah kemana-mana karena HP kita itu grup-grupnya grup jauh. Kadang HP yang sesama saudara itu tukaran, ya, bikin HP keluarga tapi tukaran. Nah, ini mesti ono sing bagian melerai agar supaya maunya untuk silaturahim, tapi yang ada itu malah qati'atur rahim, yang ada malah persaudaraan jadi terputus gara-gara WA. Oke, saya kira itu mudah-mudahan bermanfaat. Kita akhiri dengan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Astaghfirullah
أستغفر